Selamat pagi, perkenalkan nama saya Selaviana Juju, kelas 2020F, NPM 2020-1103, Prodi Keperawatan. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tentang konsep hubungan antara manusia, konsep diri, dan teori Gindo. Di sini saya akan menjelaskan garis-garis besarnya saja. Yang pertama yaitu konsep hubungan antar manusia. Manusia merupakan makhluk yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dari manusia lain. Hal ini merupakan konsep dasar dari istilah manusia sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan manusia terdapat istilah HAM, namun HAM yang dimaksud di dalam hal ini bukan hak asasi manusia, melainkan hubungan antar manusia. Secara sederhana, HAM dapat didefinisikan sebagai kemampuan manusia untuk berinteraksi dengan sesama manusia dan juga dapat diartikan sebagai kemampuan manusia untuk mengenali sifat dan karakteristik dari seorang individu. Menurut Habonner, pada tahun 1975, ia mendefinisikan bahwa HAM sebagai interaksi antara dua atau lebih individu dan perilaku dari individu satu memberi pengaruh kepada individu yang satu ataupun sebaliknya. Menurut Keith Davis memiliki definisi HAM yang lebih berfokus pada dunia pekerjaan. Menurut Keith Davis, HAM merupakan hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam situasi kerja dan dalam organisasi kekaryaan. Menurut Ferdinand Tonies, mengelompokkan HAM dalam dua jenis pergaulan, yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. Kode jenis pergaulan tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Untuk Gemeinschaft, seorang dapat merasakan hal yang sama seperti dengan teman akrabnya, sedangkan untuk Gesellschaft, seorang individu akan mempertimbangkan untung dan ruginya ketika bergaul dengan seorang, sehingga individu tersebut dapat keluar masuk dengan gampang dalam kelompok atau pergaulan tersebut. Yang berikut yaitu tujuan hubungan antar manusia. Yang pertama, menerapkan ilmu sosial mengenai faktor sosial dan pengaruh psikologi seorang dalam proses penyesuaian diri seseorang dalam berkomunikasi dengan sesama manusia, baik ruang lingkup kecil seperti keluarga maupun ruang lingkup besar seperti masyarakat, demi mencapai keseimbangan dan kecocokan dalam meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik. Memenuhi kebutuhan hidup antar satu individu dengan individu lainnya. Hubungan antar manusia dapat membedakan akses informasi dan ilmu pengetahuan yang luas, membentuk kebiasaan bekerja sama antar sesama manusia, dan menghilangkan sikap egois dalam kehidupan bermasyarakat, mengubah sikap, pola pikir, dan kebiasaan satu individu dan individu lainnya. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi hak asasi manusia. Yang pertama, faktor dasar interaksi sosial. Faktor dasar yang mendasari interaksi sosial terbagi atas 4, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Yang kedua, faktor penentu interaksi sosial. Yang pertama, rasa percaya, sikap sportif, sikap terbuka dan tertutup, dan yang berikut yaitu teknik hak asasi manusia. Teknik hubungan antar manusia. Adapun teknik tersebut dibagi menjadi 3 macam, yaitu tindakan sosial. Tindakan sosial dapat didefinisikan sebagai tindakan seorang yang mempengaruhi pengaruh terhadap orang lain. Tindakan ini dibagi dalam 4 macam. Yang pertama, tindakan rasional instrumental, tindakan rasional berprestasi, tindakan tradisional, tindakan afektif. Yang berikut yaitu kontak sosial. Kontak sosial dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu Proses terjadinya komunikasi yang dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu langsung maupun tak langsung.
Yang kedua, cara terjadinya komunikasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu kontak primer dan kontak sekunder. Komunikasi sosial dapat diwujudkan ketika kontak sosial antar beberapa individu. Secara umum, komunikasi dapat diartikan sebagai hubungan dengan orang lain. Yang kedua yaitu tentang konsep diri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah konsep diri memiliki arti gambaran, proses atau hal-hal yang digunakan oleh akal budi untuk memahami sesuatu. Konsep diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita yang dapat dari informasi orang lain kepada kita. Konsep diri kita yang paling awal biasanya dipengaruhi oleh keluarga dan orang-orang dekat sekitar kita yang disebut significant others. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama yaitu faktor internal. Dan yang kedua faktor eksternal. Jenis-jenis struktur diri. Konsep diri secara umum dibagi menjadi 4 macam atau 4 jenis konsep diri, yakni konsep diri akademis, konsep diri sosial, konsep diri emosional, dan konsep diri fisik. Kemudian pada tahun 1985, Mars merevisi struktur konsep diri beberapa dengan Stephenson pada pola sebagai berikut. Dalam pola ini, Mars dan Stephenson tidak membentuk pola hierarkial, namun lebih kepada pola multifaceted, dari general konsep diri kepada banyak jenis konsep diri, seperti konsep diri penampilan fisik, hubungan dengan orang tua, akademis, problem solving, spiritual, hubungan teman sebaya, baik yang sejenis maupun lawan jenis, kejujuran, emosional, dan lain-lain. Dari berbagai macam jenis konsep diri Mars dan Stephenson, peneliti hanya mengambil 7 jenis konsep diri yang akan diteliti. Hal ini dilakukan karena ketujuh konsep diri tersebut dianggap berpengaruh oleh peneliti terhadap proses monitoring agama Islam yang dilaksanakan. Ketujuh jenis konsep tersebut adalah konsep diri akademis, konsep diri problem solving, konsep diri spiritual, konsep diri kejujuran, konsep diri parents relation, konsep diri emosional, dan konsep diri umum. Poin yang ketiga yaitu teori Johari Windo. Johari Windo mendefinisikan komunikasi yang dilakukan tanpa mengenal sasaran, maka yang disalahkan adalah komunikatornya. Komunikator adalah pengambil inisiatif terjadinya suatu proses komunikasi. Dia harus mengenal dirinya, sebab dengan mengenal diri kita dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri kita. Untuk memahami diri sendiri, Joseph Luff dan Harrington Ingham mengembangkan konsep Johari Windo sebagai perwujudan bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain yang digambarkan sebagai daerah self atau diri, baik yang terbuka maupun disembunyikan. Keempat sel tersebut adalah gelap, tidak disadari. Jendela yang terbagi dalam 4 kuadran, yakni wilayah terbuka atau open area, wilayah buta, wilayah tersembunyi atau hidden area, dan wilayah tak dikenal atau unknown area. Ini adalah definisi dari 4 area-area tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan daerah publik adalah daerah yang memuat hal-hal yang diketahui oleh dirinya dan orang lain. Daerah buta adalah daerah yang memuat hal-hal yang diketahui oleh orang lain tetapi tidak diketahui oleh dirinya. Dalam berhubungan interpersonal, orang lain ingin memahami orang lain tetapi tidak mampu memahami tentang diri sendiri, sehingga orang ini seringkali menyinggung perasaan orang lain dengan tidak sengaja. Daerah tersembunyi adalah daerah yang memuat hal-hal yang diketahui oleh dirinya sendiri tapi tidak diketahui oleh orang lain. Dalam daerah ini orang akan menyembunyikan atau menutup dirinya. Informasi dirinya disimpan rapat-rapat. Daerah yang tidak disadari membuat bagian kepribadian yang depresi
dalam ketidaksadaran yang tidak diketahui baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, adanya perbedaan individual, maka besarnya masing-masing daerah pada seseorang berbeda dengan orang lain. Gambaran kepribadian di bawah ini dapat memberikan contoh mengenal daerah-daerah Johari Pindo. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf